Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar menurut Ustaz semua? Tentunya tetap semangat ya. Oke, ini adalah materi terakhir kita. Materi terakhir untuk matematika, penyajian data. Dan kemarin kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Dan sekarang kita latihan-latihan soal aja dulu, supaya lebih mantap dan lebih memahami. Karena soal-soal penyajian data ini dia lebih gimana ya? Lebih banyak menggunakan nalar, ada yang dihitung, ada yang hanya diamati, hanya dilihat saja. Jadi perlu ketelitian dan perlu fokus, ya. Oke, kita langsung aja ke latihan soal. Latihan soal yang pertama. Carilah nilai median berdasarkan data berikut. Di sini ada data nilai ulangan matematika kelas 5. Ya. Di sini kan nilainya random ya. Dari 6 sampai 10. Mungkin bisa kita urutkan terlebih dahulu. Urutkan data terlebih dahulu, kemudian hitung frekuensinya dari setiap data, itu juga boleh. Nah, kita bisa menggunakan deret angka seperti ini atau menggunakan tabel. Tapi untuk median menurut Ustazah lebih mudahnya seperti ini ya. Kita bisa mencoret angka paling awal dan angka paling akhir. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, kenapa kita berhenti di hitungan ke-22? Karena kita tahu di sini total siswa yang mengikuti ulangan itu ada 45 siswa, ada 45 nilai. Ketika ganjil ya. Ketika ganjil seperti ini kita bagi 2, 45 dibagi 2, 22 lebih satu angka gitu ya. Jadi nilai tengahnya adalah satu angka ini. Nih, nilai yang paling tengah. Ya, ibaratnya kalau sama kita mau melipat kain, kita ketemukan ujung dan ujungnya kan. Paling kiri dan paling kanan kita ketemukan, maka kita sudah dapat tengahnya, seperti itu. Nah, dengan angka seperti ini ketika ganjil maka kita dapat satu angka. Ketika dia bilangannya genap, jumlah datanya ini ada genap, misalkan 40, maka pasti mediannya tuh ada 2 angka. Ya, ada 2 angka yang ada di tengah. Maka 2 angka tersebut atau 2 nilai tersebut dijumlahkan kemudian dibagi 2. Ya, caranya seperti itu. Tapi kalau ganjil seperti ini mudah. Jadi nilai tengah dari data tersebut adalah 7. Nilainya ya. Nilai datanya adalah 7. Oke, kita langsung ke soal yang kedua. Nah, ini ada survei tentang pelajaran yang disukai dari 40 anak. Nah, didapatkan data 7 anak menyukai IPS, 6 anak menyukai bahasa Indonesia, 9 anak menyukai matematika, 4 anak suka kesenian, 8 anak suka olahraga, dan sisanya suka pelajaran IPA. Kemudian yang ditanyakan apa? Modus data tersebut adalah. Nah, masih ingat nggak modus? Modus itu apa sih? Nilai yang paling sering muncul, yang paling banyak frekuensinya, yang paling tinggi frekuensinya. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan apa dulu? Kita cari yang suka pelajaran IPA dulu. Bagaimana caranya? Kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui total anaknya ada berapa? 40. Suka IPS, bahasa Indonesia, matematika, kesenian, olahraga. Nah, IPA-nya bagaimana caranya? Kita kurangkan total anak ini, kita kurangkan sama jumlah data yang sudah kita ketahui. Yang suka IPS, bahasa Indonesia, matematika, kesenian, dan olahraga kita jumlahkan. Jadi sini ya, suka IPA itu kita bisa dapatkan nilai 40 dikurang 7 tambah 6 tambah 9 tambah 4 tambah 8. Berapakah hasilnya? 40 dikurang 34 sama dengan
6. Jadi siswa yang suka pelajaran IPA ada 6 siswa. Selanjutnya kita cari modusnya dulu. Modus data yang paling sering muncul. Kita perhatikan tadi kita udah ketahui IPA ya. IPA tuh 6. Sedangkan kita lihat yang paling banyak itu ada di suka matematika. Dia 9 anak. Jadi modus data tersebut adalah matematika, 9 anak. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti ini nih. Berapa anak yang menyukai IPS dan IPA? Nah, ada kata-kata dan. Kata-kata dan di sini menunjukkan bahwa adanya penjumlahan. Kalau selisih itu baru pengurangan. Ya. IPS dan IPA, kita lihat dulu IPS ada berapa? 7 dan IPA-nya ada berapa? 6. Kita jumlahkan 7 tambah 6 sama dengan 13. Kemudian soal yang kedua, pelajaran apa yang paling sedikit diminati siswa? Nah, ini tinggal dilihat aja yang paling sedikit siswanya. Ada kesenian, ya. Jadi yang paling diminati siswa adalah pelajaran kesenian dengan jumlah 4 siswa saja. Mudah ya, kita lanjut. Nah, perhatikan ya. Di sini ada tabel jarak rumah ke sekolah. Yang ditanyakan adalah rata-rata jarak antara rumah siswa dan sekolah adalah. Yang ditanya adalah rata-rata. Kalau rata-rata itu sama dengan min. Ya. Masih ingat rumusnya ya? Min atau rata-rata sama dengan jumlah seluruh data dibagi banyak data. Jumlah seluruh data tuh bagaimana? Ini ya. Ini datanya 500 jumlah. Terus di sini ada banyak siswanya atau frekuensi. Data dikali frekuensi. 500 dikali 2 ditambah 1000 dikali 5. 1500 dikali 4 ditambah 2000 dikali 2 ditambah 2500 dikali 2. Nah, lihat. Kemudian dibagi dengan banyak data. Banyak data kita ambilnya di mana? Dari sini kita jumlahkan. Banyak siswanya ini ada 15. Maka kita dapatkan hasilnya 1000 ditambah 5000 ditambah 6000 ditambah 4000 tambah 5000. Jadi berapa? 21.000. 21.000 dibagi 15 hasilnya 1400 meter. Nah, berapa jumlah siswa yang jarak rumah ke sekolah di atas rata-rata? Di atas rata-rata jarak antar rumah ke sekolahnya. Di sini kita dapat nilai rata-rata atau minnya 1400 meter ya. Rata-rata jarak rumah siswa dan sekolah adalah 1400 meter. Berapakah jumlah siswanya yang di atas dari rata-rata? Berarti yang jauh ya, yang lumayan jauh dari sekolah. Di sini 1500. 500 sama 1000 kan nggak termasuk. Dari kita mulai dari 1500, 2000 dan 2500. Kita tinggal jumlahkan. Bagaimana? Nih. 4 ditambah 2 ditambah 2. Jadi ada 8 siswa. Selanjutnya di sini ya. Pak Umar adalah seorang petani. Pak Umar sangat bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Total panen keseluruhannya adalah 200 ton. Nah, apa aja hasil panennya itu? Ada buah mangga, jeruk, apel, dan durian. Di sini ada tabelnya, di sini ada diagram lingkarannya. Tapi Pak Umar masih bingung dengan beberapa pertanyaan berikut. Mari bantu Pak Umar untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, perhatikan. Yang pertama, Pak Umar nggak tahu berapa ton hasil dari buah mangganya. Bisa jadi pada saat
mengukur beratnya, penimbangan, buah mangga terlewat, tapi jumlah keseluruhan sudah dihitung. Jadi Pak Umar masih pengen tahu berapa ton hasil dari buah mangganya. Kemudian buah manakah yang paling banyak hasilnya? Nah, dia pengen tahu nih, dari keempat buah-buahan yang dia hasilkan dari kebunnya, buah mana yang paling banyak hasilnya. Kemudian yang ketiga, berapa selisih presentasi buah mangga dan apel? Nah, berapa selisih presentasi buah mangga dan apel? Nah, sebenarnya caranya gak bisa ya untuk mencari tahu bagaimana cara menentukan buah mangga. Bisa kita gunakan seperti ini. Total 200 kita kurangkan dengan ini. Berat ton jeruk, apel, durian itu bisa kita kurangkan, maka kita akan mendapatkan berat dari buah mangga berapa ton. Nah, dari presentasinya juga bisa ya, 40% ya. Dari presentasinya juga bisa 40% dikali dengan jumlah total ya, 200. 40 per 100 dikali 200, 200 bagi 100 2. 40 kali 2 berapa? Nah, kemudian buah manakah yang paling banyak hasilnya? Setelah semuanya udah didapat hasilnya atau berat tonnya, maka nanti mudah kita menentukan yang mana paling besar. Tentunya nilainya yang paling banyak atau hasilnya paling banyak, angkanya paling tinggi. Kemudian berapa selisih persentase buah mangga dan apel? Nah, untuk mengetahui selisih ya, maka kita kurangkan nantinya. Tapi presentasi buah apel ini belum diketahui. Coba, bagaimana cara menentukan presentase buah apel? Dengan cara bisa kita jumlahkan semua presentase ini, kemudian 100% dikurang sama persentase dari yang kita jumlahkan tadi, itu bisa dapat persentase dari apel. Atau di sini kan udah diketahui nih berat tonnya berapa ya, berat tonnya berapa kita udah ketahui, 30 per total yaitu 200 dikali 100%, dapat deh presentasinya apel ya. 30 per 200 dikali 100%, berapakah hasilnya? Tinggal dihitung saja. Setelah diketahui presentasi dari apel, maka tinggal dikurangkan presentase mangga dengan presentase apel. Itulah selisih dari presentasi kedua buah tersebut. Sampai di sini paham ya? Bisa dijawab nantinya. Ini dijawab di kolom komentar. Nah, untuk kalian tugas di buku tulis ya. Tugas kalian kerjakan uji kemampuan 2 di modul matematikanya, halaman 38 nomor 1 sampai 4. Semangat mengerjakan. Tak lupa pula kalian jawab pertanyaan yang Ustazah tadi. Ini Ustazah, ini soalnya ya. Bantulah Pak Umar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. A, B, dan C. Jawab di kolom komentar. Ayo, Ustazah pengen tahu siapa jawaban yang paling cepat dan tepat. Semoga materi yang Ustazah sampaikan atau soal-soal yang kita bahas pada video kali ini mudah dipahami, kemudian semakin rajin untuk latihan mengerjakan soal untuk memudahkan menjawab soal-soal nantinya. Mungkin itu saja dari Ustazah. Tetap semangat belajar walaupun kita tidak bertemu atau belajar di rumah saja, tidak tatap muka. Semoga next time kita bisa segera bertemu di ruang kelas. Syukran kasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.